Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan dengan NIM 01011382025196. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal UTS mid semester Pemasaran Internasional kelas A Palembang. Yang pertama, dijelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Seorang pelaku bisnis perlu mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara agar perusahaan atau pelaku bisnis dapat menawarkan produknya sesuai dengan lingkungan negara yang dituju. Karena 5 hal tersebut akan mempengaruhi profil dan potensi di suatu negara. Yang kedua, jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Hambatan yang pertama ialah skala ekonomis, yang mengacu pada penurunan biaya produk per unit bila volume produksi per periode meningkat. Yang kedua ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk akan menciptakan sebuah persepsi bahwa produk tersebut itu unik. Yang ketiga, kebutuhan permodalan. Modal membantu dalam memasuki sebuah industri. Beberapa industri perlu modal awal yang cukup besar untuk memasukinya. Yang keempat, ada biaya-biaya peralihan satu waktu. Biaya-biaya seperti beralih ke pemasok lain atau produk lain, dan biaya peralihan yang dapat meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kelima, ada akses ke saluran-saluran distribusi. Saluran-saluran distribusi banyak dikuasai oleh perusahaan raksasa. Yang keenam, ada kebijakan pemerintah host country yang melindungi industri-industri dalam negerinya. Yang ketujuh, ada perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah, lokasi-lokasi yang menguntungkan, serta subsidi pemerintah. Yang kedelapan, ada perkiraan respon para pesaing yang sudah ada. Respon pesaing yang keras bila ada pendatang baru. Yang ketiga, pilihlah satu perusahaan saja dan lakukan analisis persaingan global dan keunggulan bersaing. Dijelaskan dengan menggunakan konsep Michael E. Porter pada buku halaman 116. PT Orang Tua TBK. Kondisi faktor-faktor. Yang pertama, sumber daya manusia. PT Orang Tua TBK memiliki karyawan sebanyak 5.300 karyawan dan ditempatkan dalam berbagai departemen atau divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perusahaan dan kualifikasi karyawan tersebut. Yang kedua, sumber daya fisik. Pabrik pertama PT Orang Tua TBK terdapat di Semarang, Jawa Tengah, dan sedang membangun pabrik kedua di Jakarta. Untuk kantor utama berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk sumber bahan baku sendiri berasal dari berbagai daerah di industri dan juga beberapa impor. Ketiga, sumber daya pengetahuan. PT Orang Tua TBK memiliki departemen riset dan pengembangan yang selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang keempat, sumber daya permodalan. PT Orang Tua TBK memiliki sumber permodalan yang berasal dari pemilik dan juga berasal dari saham yang dapat dibeli oleh masyarakat luas. Yang kelima, sumber daya infrastruktur. PT Orang Tua TBK dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan produksinya, seperti fasilitas pilot, pabrik produksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kondisi permintaan. Tingkat permintaan dari PT Orang Tua TBK tetap stabil jika dilihat dari waktu ke waktu dan menjadi market leader dalam beberapa kategori produk. Berikutnya industri terkait dan pendukung. PT Arta Boga Cemerlang sebagai distributor resmi Indonesia. PT Ultra Prima Abdi, PT Casa Verde Indonesia. Selanjutnya strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Yang pertama strategi. Strategi memperkuat pada kategori dan dengan volume permintaan pasar terbesar, memanfaatkan momentum yang sedang terjadi dalam pasar. Yang kedua ada struktur. Struktur yang pertama ialah top management, yang kedua adalah mid management, yang ketiga ialah low management. Yang ketiga persaingan perusahaan. Persaingan untuk perusahaan lumayan tinggi dikarenakan pesaing memiliki kekuatan dan kepercayaan di masyarakat, yaitu PT Universe
Unilever Tbk. Selanjutnya ada kesempatan. Yang pertama, sudah menjadi market leader dalam kategori biskuit. Yang kedua, sudah memiliki kepercayaan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.